Gus Bah juga cenderung mempromosikan NU dan pola keulamaan ala NU. Yang pertama tentu saja Gusmi, yang kedua Gus Dur, yang ketiga Habib Lutfi. Sebenarnya kita juga sudah memiliki seorang sarjana yang dia betul-betul dididik oleh Habib Lutfi langsung, yaitu Dr. Fajri Alatas. Dia Nah, yang selanjutnya tentang fenomena Gus Bah ini memang menarik ya. Setahu saya memang Gus Bah ketika melakukan upaya penjelasan tafsir Al-Quran, referensinya melimpah. Yang kedua, Gus Bah juga cenderung mempromosikan NU dan pola keulamaan ala NU dengan gaya masing-masing yang tidak, dengan gayanya yang khas, yang tidak terlalu ekstravagan, yang tidak terlalu vulgar. Selama ini kalau kita cerita kiai-kiai kita misalnya, itu kan cerita-cerita yang hanya bisa diterima oleh kalangan-kalangan kita, keramat dan sebagainya. Tapi Gus Bah tidak, setahu saya pakai pada corak komunikasinya itu secara langsung itu. Dan selain Gus Bah tentu saja kita melihat Gus Dur yang sudah mampu melakukan upaya hal-hal semacam ini. Yang kedua Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Jadi kembali lagi ke soal irfani ini, setahu saya ada 3 penjelajah makam yang luar biasa yang di dalam dirinya itu terdapat radar yang dapat mendeteksi makam-makam keramat di sekujur tanah Nusantara. Ya, yang pertama tentu saja Gusmi, yang kedua Gus Dur, yang ketiga Habib Lutfi. Ketiganya ini orang-orang istimewa yang dianugerahi ketajaman basira oleh Allah untuk mengetahui lokasi letak-letak makam keramat yang sudah tidak lagi atau jarang diziarahi. Ketiganya ini juga memahami apabila Allah telah menganugerahkan di Nusantara ini setiap waliullah dari etnis masing-masing. Aceh punya waliullah Syekh Abdurrauf Asingkili. Minang punya waliullah Syekh Burhanuddin Ulakan. Lalu kemudian Sunda juga punya wali, ya kan? Jawa juga, Madura juga, Bali juga, NTB juga punya, Maluku juga punya, dan lain sebagainya. Jadi ketiga orang ini sebatas pengetahuan saya yang sejak awal memahami apabila di Nusantara ini Allah telah menggilir setiap etnis untuk memiliki waliullah dari etnisnya masing-masing. Seperti itu, Mas Ilham. Terima kasih. Terima kasih Gus Rizal. Jadi jelas sekali apa yang disampaikan oleh Mas Rizal bahwa kita perlu justru melakukan penelitian apa yang telah dilakukan oleh para kiai kita, khususnya Gus Dur. Jadi apa yang disampaikan oleh Gus Rizal tentang irfani tadi, sebenarnya kita juga sudah memiliki seorang sarjana yang dia betul-betul dididik oleh Habib Lutfi langsung, yaitu Dr. Fajri Alatas. Dia mencoba untuk merasionalkan ataupun melakukan pembangunan teori tentang apa yang dilakukan oleh Habib Lutfi dengan sebuah konsep bahwa apa yang dilakukan oleh Habib Lutfi atau Gus Dur itu adalah sebuah proyek history making. Nah, ini yang paling menarik sehingga mimpi ataupun intuisi ataupun dialog-dialog batin spiritual itu bisa menjadi sebuah referensi sejarah. Nah, ini justru yang masih belum diterima oleh kelompok lain itu persoalannya. Jadi yang dipertanyakan oleh Mas Mugni tadi, bagaimana kita menarasikan ini sehingga orang lain yang tidak dari kita itu mengikutinya. Nah, ini memang pertarungan wacana, Mas Mugni. Jadi memang ini sebuah proses panjang karena kita sudah berpuluh-puluh tahun didoktrin dengan sebuah narasi sejarah yang sudah paten oleh negara, sehingga kita perlu melakukan perjalanan panjang, terus-menerus melakukan narasi, sehingga akhirnya nanti teman-teman yang lain yang non NU misalkan itu bisa mendengarkan ataupun bisa memberikan ruang kepada kita. Dan
saya kira apa yang apa namanya itu cita-citakan oleh Gus Dur ataupun prediksi Gus Dur bahwa nanti akan ada gelombang baru yang bisa melakukan itu, dan kita juga sudah membaca bahwa sekarang teman-teman kita banyak yang menjadi sarjana, S2, S3 dan seterusnya. Itulah sebenarnya kekuatan kita yang nanti akan bisa sedikit demi sedikit mewarnai sejarah bangsa, sehingga apa yang diyakini oleh kalangan pesantren, apa yang kita yakini sebagai sebuah sejarah itu juga akhirnya diterima, dan lambat laun itu juga nanti akhirnya diterima. Kita tidak perlu berkecil hati meskipun saat ini memang narasi sejarah kita masih dianggap sebelah mata, tapi kita tetap menyolidkan, kita tetap memberikan sebuah tawaran narasi sehingga kelompok-kelompok lain itu bisa mendengarkan. Dan sebenarnya kita beruntung sekali karena ormas seperti NU ini semakin lama semakin membesar karena memang makin banyak, dan itu akan bisa mewarnai semuanya. Memang ini perjalanan panjang, Mas Mugni. Semoga Mas Mugni dan juga teman-teman bisa membantu ataupun melakukan penelitian berikutnya, melakukan kajian akademis, ilmiah, apa yang telah dilakukan oleh Gus Dur. Tugas kita lah sebagai santri untuk meneruskan itu.